Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud dalam Kalam Hikmah Dakwah channel, di mana hari ini Al-Fakirin ingin menyampaikan sebuah kalam dari para hukama, sebuah kalam hikmah dari hukama, di mana mereka atau beliau pernah mengatakan malam yakhshallahu lam yanjum fi zalatil lisan. Kalam ulama ini yang pertama diawali, barang siapa yang tidak takut, tidak khawatir akan siksa Allah, tidak takut kepada Allah, lam yanju min zalatil lisan, maka dia tidak akan selamat dari tergelincirnya lisan. Orang yang tidak memiliki ketakutan, rasa takut atau kekhawatiran akan azab Allah, akan siksa Allah Subhanahu wa taala, itu begitu mudahnya mengucapkan kalimat kata-kata dari lisannya. Maka keberadaan rasa takut, rasa khawatir ini wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, sehingga dalam berkata-kata, dalam berbicara selalu dipikirkan sebelum diucapkan. Karena kita harus menyadari suatu kalimat atau kata-kata yang keluar dari lisan kita, ketika sudah kita ucapkan, dia akan menguasai kita. Sementara kitalah yang akan menguasai ucapan bila mana perkataan itu belum keluar dari lisan kita. Maka ketakutan inilah yang akan menyelamatkan lisan kita, diri seseorang. Karena bila mana tidak ada rasa takut, maka tidak akan pernah bisa selamat dari tergelincirnya lisan. Yang kedua, walam yaksha kudumahu alallah, barang siapa yang tidak takut pertemuannya dengan Allah, bertemu dengan Allah nanti, lam yanju qalbuhu minal haram wasyubah, maka dia tidak akan bisa selamat dari hatinya dari hal-hal yang haram dan syubhat. Maka kita harus takut bertemu dengan Allah. Artinya ketika tidak ada rasa takut dalam diri seseorang, dalam hati seseorang atau diri seseorang, maka hatinya itu tidak akan bisa terlepas dari hal yang haram dan syubhat. Sementara bila mana kita ini merasa takut, bila mana nanti bertemu dengan Allah, maka kita akan berpikir lagi keinginan-keinginan buruk yang ada, yang ingin kita lakukan. Yang selanjutnya, walam lam yakun abisan anil khalq, barang siapa yang wamal lam yakun abisan anil khalqi, yang tidak bisa berlepas diri dari pemberian manusia, lam yanju minat thoma, maka tidak akan pernah selamat dari sifat thoma, sifat berharap. Jadi seseorang ketika tidak ada dalam dirinya berputus asa dari makhluk, maka dia akan selalu berharap mendapatkan sesuatu dari manusia. Toma ini adalah rakus atau keinginan untuk mendapatkan pemberian dari orang lain. Apa yang mereka lakukan selalu berharap dapat imbalan dari manusia. Sementara perintah agama, amal ibadah, amal soleh hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang membalasnya. Makanya di sini dikatakan wa lam yakun abisan anil khalq. Barang siapa yang tidak putus harapannya dari makhluk, artinya selalu berharap. Nah, ini kita harus berharap hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas di sana, Allahus Somad, Allah tempat bersandar segala sesuatu. Kita harus banyak berharap kepada Allah melalui usaha kita tentunya. Selanjutnya, wa lam yakun hafizan ala amalihi lam yanju minar riya,
Barang siapa yang tidak bisa menjaga amalnya, maka dia tidak bisa selamat dari sifat riya, sifat pamer. Maka amal ibadah, amal soleh kita ini kita jaga. Dijaga jangan sampai kita riya terhadap makhluk Allah, terhadap orang lain. Orang lain berhak menilai kita sebagai orang yang baik, sebagai ahli ibadah, sebagai seorang yang alim, tetapi jangan sampai itu semua menjadikan kita ini berharap mendapatkan penghormatan, pengakuan dari orang lain, yang itu merupakan riya. Nauzubillah. Kemudian walam yasta'in billah, barang siapa yang tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala al-ikhtirasi qalbihi, untuk dijaga hatinya, lam yanju minal hasad, maka dia tidak akan selamat dari sifat dengki, sifat iri. Jadi kita harus memohon kepada Allah agar dijaga hati kita. Maka biasanya Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, Allahumma nawwir qalbi. Ya, kita ini harus minta kepada Allah agar dijaga hati kita, disinari hati kita, sehingga tidak dengki dengan orang lain. Nah, ini yang harus kita senantiasa perbanyak doa. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Nah, ya Allah, tetapkanlah hati kami di jalan agamamu. Artinya kita harus merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita minta pertolongan agar dijaga hati kita tidak memiliki sifat dengki, karena kedengkian ini akan menghancurkan amal soleh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa man lam yangdur ila man huwa afdhalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujub. Nah, ini yang sering terjadi. Barang siapa yang tidak melihat orang lain yang lebih utama dalam masalah ilmu dan amalnya, maka dia tidak akan bisa selamat dari sifat sombong, ujub. Jadi di atas langit masih ada langit. Artinya apa? Kalau kita ini tidak melihat ada orang yang lebih hebat lagi, lebih memiliki kelebihan dibanding kita, baik ilmu maupun amalnya, maka meskipun kita ini baru sedikit amal ibadah, amal soleh, merasa paling ahli ibadah, merasa paling alim, merasa paling ahli surga dan lain sebagainya, maka hal ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita ini tidak mau melihat yang di atas kita. Kita merasa paling pintar, paling ahli ibadah, tapi sesungguhnya di atas kita ada yang lebih daripada apa yang sudah kita lakukan. Maka ini semua mukmin harus menanamkan sifat melihat orang yang di atas kita. Oke lah, katakanlah di kampung kita ini memang kita yang paling ahli ibadah, paling alim. Tetapi lihat dulu di kampung sebelah. Kampung sebelah tentu masih ada. Misalkan nggak ada di sana, lihat lagi di tempat yang lain. Kita lihat lagi bagaimana para ulama terdahulu, ulama salaf, bagaimana para sahabat. Kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita tidak mau melakukan itu, kita akan merugi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.